Telaga Ngebel kiri Wonogiri terus Madiun. Ini namanya Lombok Hijau. kita mau ke Solo, jadi kita ke kiri tuh. Ini kita sudah mulai jalan meninggalkan Kabupaten Ponorogo menuju Solo. Jalan yang paling nyaman adalah lewat Wonogiri karena di situ penuh kelokan, curam, naik, ya seperti di hutan yang kita lihat ini. Ini kita dari Badekan. Jadi guys, kalau mau ke Wonogiri, mau ke Solo lah atau mau ke Jawa Tengah lewat sini, hutannya sungguh indah, nyaman. Ini adalah suasana di pagi hari yang sangat menyenangkan. Jadi tidak ada yang membosankan lewat sini. Fresh semuanya pikiran, meskipun kita tidak jalan kaki di dalam kendaraan, tetapi suasananya luar biasa. Ini adalah, lihat, ini mulai jalan berkelok dan kendaraan belum begitu ramai karena di pagi hari. Sensasinya di pagi hari guys, wah, lihat kiri, kan ada banyak gunung, kabutnya tadi luar biasa. Ini baru Bukit Soeharto. Wow, di Ponorogo ada Bukit Soeharto. Wah, itu tadi Bukit Soeharto. Ini Bukit Soeharto. Ayo, sebelum sambil kita jalan, saya menjelaskan tentang Bukit Soeharto ya guys. Bukit Soeharto itu kalau paling banyak diketahui itu ya Bukit Soeharto yang di Kutai Kartanagara, di Kabupaten Kutai Kartanagara dan Kabupaten Penajem Pasir Utara, calon ibu kota RI, ibu kota negara. Tapi sekarang karena pandemi kelihatannya isu itu atau informasi itu relatif kita tidak mendengar lagi. Kemarin sudah serius. Nah, Bukit Soeharto yang ada berbeda. Kalau di Penajem Utara itu kan 61 hektar, 61.850 hektar. Luas sekali, guys. Kalau di sini tadi tidak sebegitu besar. Ayo coba saya bacakan ya. Tok dibacakan. Saya ceritakan tentang Bukit Soeharto sambil kita menikmati pagi hari di jalan menuju perbatasan. Kok menuju perbatasan? Jalan menuju Jawa Tengah dari Jawa Timur. Ini hampir perbatasannya antara Ponorogo dan Wonogiri. Jembatannya kan bagus kan? Ini tadi saya sudah melewati Bukit Soeharto. Wah, itu kabutnya kan indah sekali. Serasa seperti di Bromo kan kabutnya. Gunungnya diliputi kabut, maksudnya diselimuti kabut. Sungguh indah. Di bawahnya juga pepohonannya. Kalau kita menjadi orang kota, guys, sepertinya tidak akan pernah mengalami kecuali waktu liburan. Nah, ini taman wisata di Biting, ya dekat Bukit Soeharto, sudah Bukit Soeharto, hampir perbatasan. Sejumlah tempat yang pernah disinggahi oleh mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dibuatkan monumen sebagai pengingat. Seperti di desa Kecamatan Biting, di desa Biting, Kabupaten Kecamatan Badekan, guys. Kabupaten Ponorogo, tempatnya di pinggir jalan Wonogiri, sebuah bukit dinamakan Bukit Soeharto. Jadi ini adalah jalan menuju Wonogiri sebagai tetenger. Ya, setuju atau tidak tentang kepemimpinan Pak Harto, kita tidak membahas pada saat ini. Tetapi Pak Harto pernah hadir di bukit tadi dan membuat tetenger. Kalau dalam bahasa Indonesia, pratanda, guys. Tetanda bahwa pernah ke situ Presiden RI. Wah, jalannya asik kan, guys? Ini sungguh luar biasa. Kita kecepatan tinggi, guys. Tapi insya Allah aman karena kendaraannya tidak begitu padat, guys. Kita lanjut cerita tentang Bukit Soeharto. Di bukit ini
Di bukit itu terdapat monumen yang ditandatangani oleh Pak Presiden, Pak Harto, dan menandakan Soeharto pernah datang di tempat yang termasuk salah satu ini perbatasannya guys. Nah, ini perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tadi barusan kita lewati antara Ponorogo sama Wonogiri. Ini kita sudah mengeluarkan nafas atau mengambil nafas di Wonogiri di Jawa Tengah. Alamnya tetap hampir sama karena sama-sama di desanya. Maksudnya di perbatasan antara kedua kabupaten tersebut dan kedua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagian selatan, tetapi bukan yang paling selatan. Yang paling selatan nanti ya kita bisa mendekati dengan pantai selatan, tetapi ini agak ya selatan sih, tetapi yang selatan yang paling jalan rayanya. Balik lagi ya guys, ini ada mulai menurun guys jalannya, agak berliku ya, nggak apa-apa ya, dinikmati aja guys, dilihat aja jalannya, dinikmati. Ini wow, jalannya sudah mulai menurun guys, ini belok kanan ini sudah mulai, semoga tidak ada masalah guys, meskipun kendaraan sudah mulai berdatangan guys. Di bukit ini terdapat monumen yang ditandatangani tadi. Kemudian monumen tersebut dilapisi lempengan batu marmer dan terdapat ukiran tulisan bergaya aksara Jawa dan tanggal pembuatannya monumen pada 2 Maret 1978. Guys, sudah lahir belum? 2 Maret 1978. Oh, ini sudah mulai naik turun guys. Untuk memperkokoh area monumen telah dibangun pondasi dan lantai dari paving block dan keramik sehingga lebih rapi dari sebelumnya. Kita sambil jalan belok-belok guys. Ini sangat menyenangkan guys. Monumen ini sempat tidak terawat dan berada di petak 137 Perhutani Resort Pemangkuan Hutan RPH, Badekan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BPKH Sumoroto Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun. Mulai berkelok guys, dinikmati ya. Coba guys, dirasakan serasa di mobil ini guys. Jadi rasanya itu ikut belak-belok guys. Sejak Oktober 2020 muncul ide untuk menjadikan monumen Bukit Soeharto sebagai wisata rintisan. Pihak perhutani bersama pemerintah Kecamatan Badekan, pemerintah Desa Badekan dan Biting sempat melakukan pertemuan untuk membahasnya dan sekarang sudah dalam tahap renovasi dan pembangunan. Itu pada awal-awal ya, tapi sekarang sudah bisa dinikmati guys. Itu pada awal ya jalannya guys. Kita berkelok, kelokannya tajam. Nah ini sesudah melewati Bukit Soeharto tadi, kelokannya luar biasa guys. Coba rasakan seperti di dalam mobil ini guys, terasa nyaman betul. Lihat di depan turun, tapi nanti ada turun yang lebih tajam lagi guys. Nanti ada yang super tajam, nikmati aja. Pembangunan wisata rintisan monumen bukit ini sudah beberapa lama sudah terjadi dan sudah dikunjungi. Meski masih tahap pembangunan, monumen Bukit Soeharto langsung jadi destinasi wisata setelah foto-fotonya diunggah di media sosial. Selain monumen yang sudah ada sejak lama, di tempat ini juga dibangun taman bunga dengan gazebo untuk tempat peristirahatan. Pada lereng di taman tersebut dibuat tulisan Bukit Soeharto seperti yang kita lihat tadi. Berukuran besar dan panjang dari rangkaian tanaman sehingga bisa terlihat dari jalan raya. Ya memang pinggir jalan raya. Coba dilihat lagi. Wilayah sekitar yang merupakan pegunungan menambah indahnya pemandangan dan jadi spot swafoto pengunjung. Tempat parkir dan toilet juga sudah tersedia. Jadi guys, di sana pasti nyaman kalau berwisata. Tidak, kalau di gunung itu bukan berarti tidak ada tempat untuk pipis atau toilet, pipis.
Kenal nggak guys untuk toilet pipis gitu ya? Orang-orang yang desa ini ngomong pipis gitu ya. Awalnya, Monumen Bukit Soeharto sedikit terlupakan hingga akhirnya ia bersama 4 warga desa Biteng lainnya berencana membuat sumber air di Bukit Soeharto. Hingga akhirnya pihak kecamatan ikut bersama membangun Bukit Soeharto menjadi rest area terbesar di jalur Ponorogo Sulu. Bukit dengan luas 66,4 hektar tersebut selain akan dijadikan rest area dan tempat berwisata juga akan dijadikan tempat pemberdayaan UMKM Kecamatan Bandekan dan memasarkan produknya. Ini ide yang sangat bagus karena digunakan bagaimana perekonomian dengan UMKM itu hadir dan hidup. Jadi guys, beruntung ya kita ada Bukit Soeharto. Sekali lagi, setuju atau tidak tentang pemerintahan Pak Harto waktu itu nanti kita bahas di tema lain, tetapi keberadaan Bukit Soeharto menjadi tempat wisata yang menjadi magnet itu sangat menarik. Ya pasti setiap pemerintahan itu ada plus minusnya, ada setuju, ada tidak setuju, tetapi kalau untuk tempat wisata guys, menghidupkan perekonomian itu pasti menarik. Oke, kita nikmati jalannya lagi. Ini sudah mulai tadi sudah mulai naik turun ya. Ini sudah agak ada keramaian. Maksudnya di kecamatan ini Purwantoro ya guys. Ini menikmat, ini berhenti, tapi tidak ada. Maksudnya juga bisa lanjut. Salah satu wisatawan dari Kecamatan Bungkal atau Kecamatan Bungkal banyak yang berwisata di situ. Para wisatawan dari bagaimanapun menikmati area yang pernah dikunjungi mantan presiden tersebut karena pemandangannya bagus dan memanjakan mata. Ada banyak spot selfie yang menarik untuk diposting di media sosial. Ayo guys. Sudah belum ke sana? Ini sebagai tempat wisata baru. Tidak kalah menariknya, jalan yang kita lalui ini sebentar lagi kita naik turun, guys. Ini naik turun. Nikmati. Ini sudah mulai turun yang super. Lihat di depan. Turun terus sampai yang naik kelihatan. Itu. Tapi ini belum begitu curam, guys. Kita nikmati lagi, guys. Tapi bayangkan, guys, seakan-akan di dalam mobil ini ya. Jadi merasakan betul. Udah, kalau gitu saya tidak usah komentar. Nikmati saja. Sebentar lagi banyak. Wow, ini kan. Tak beri musik aja guys ya. Tak beri musik, menikmati perjalanan ini. Ini naik turun, langsung naik. Tak beri musik supaya bisa menikmati. Terima kasih guys. Selamat menikmati.
Yes, tadi perjalanannya, naik turunnya, bahkan kita juga menjelaskan tentang Bukit Soeharto, nikmat. Tapi yang lebih nikmat tadi bagaimana
naik turunnya guys, itu kita bisa menikmati. Di depan sudah kelihatan sebuah gunung yang menarik, kita sudah sampai Wonogiri. Perjalanan kita cukup 1 jam, bahkan tidak ada guys. Jadi perjalanannya itu karena di pagi hari dan suasananya menyenangkan, tidak sampai 1 jam. Ponorogo sampai Wonogiri itu tidak sampai 1 jam. Perjalanan yang biasanya itu 1,5 jam, guys. Ini tidak sampai 1 jam. Tadi gunungnya menarik. Ini tetap kita bisa melihat bagaimana gunung yang ada di depan. Kabutnya juga masih menyelimuti. Sungguh indah. Ini Kabupaten Wonogiri kalau mengenalnya. Ini kota Wonogiri. Bagus kan gunungnya? Puncaknya itu loh diselimuti oleh kabut. Nah, ini jembatan yang menjadi semacam pembatas antara kota sama kabupatennya. Meskipun semua kabupaten tapi semacam sentral kotanya lah. Nah, ini sudah kita memasukin di daerah kota Wonogiri. Kalau ke kiri itu kita ke Waduk Gajah Mungkur. Kita ambil tengah menuju kota karena kita nanti akan ke Solo, guys. Jadi kita tetap pada jalur tengah. Kalau yang paling kanan tadi, guys, itu jalur arah balik. Jadi ini adalah jalurnya itu satu arah. Kita disalip nggak apa-apa, guys. Kita sebenarnya sudah lumayan kecepatan lumayan, tapi masih disalip nggak apa-apa. Kita menikmati jalan di Wonogiri, guys. Tempatnya seperti desa betul ya, memang ini begini suasananya dan daerah. Itu ada patung Bung Karno sebelah kanan tadi, guys, sebagai tanda bahwa di sini Bung Karno mempunyai sesuatu. Apakah nanti juga dibuat seperti di Ponorogo tadi, ada Bukit Bung Karno, tetapi sementara ada patung Bung Karno di tengah tadi, di depan, tepatnya depan dari pemerintah kabupaten, yang di situ ada semacam arah putar balik begitu loh. Intinya di depan pemerintah kabupaten, tapi kita tadi tidak memperlihatkan fotonya atau videonya pemerintah kabupaten. Kita langsung jalan karena kita menunjukkan video atau gambar dari Bung Karno sebagai orang yang dulu mempunyai perjuangan dan sering hadir di Wonogiri tentunya, persis seperti Pak Harto yang sering berkunjung juga di Ponorogo, dibangunkan Bukit Soeharto seperti yang ada di Kutai Kartanegara dan Penajem Pasir Utara. Nah, ini sudah di sentral kotanya. Kita ke kanan ini sudah mengarah menuju Solo, meskipun masih itu tadi tulisan Wonogiri. Ini kita nanti menuju mengarah ke Solo. Jadi guys, kelihatannya tentang identitas Wonogiri selesai ya guys. Kita cukupkan ya. Karena sesudah ini coba kita tambah sedikit aja supaya guys tahu juga bagaimana suasana Wonogiri, jalan dari Wonogiri menuju Solo, yang juga masih suasana asri, apalagi di pagi hari ini. Jadi kita menikmati betul alamnya, meskipun ini sentra kabupaten, tetapi suasananya bagi kita semuanya seperti di desa, asri betul. Oke guys, kita nanti ketemu di lain kesempatan. Nikmati sensasi-sensasi yang lain. Semoga menjadi motivasi untuk berkunjung ke berbagai tempat yang menjadi inspirasi. Wonogiri ada patung Bung Karno. Di Ponorogo ada Bukit Soeharto. Pertanda di Wonogiri yang merupakan ujung timur dari Jawa Tengah, Bung Karno mempunyai kebesaran. Kalau di Ponorogo tadi,
Pak Harto mempunyai kebesaran meskipun sebetulnya sama-sama besarnya. Bung Karno sama Pak Harto itu kan sama-sama besar. Bung Karno pernah menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama kali, guys. Kalau Pak Harto menjadi presiden yang kedua kali. Jadi, kalau kita sudah tidak membicarakan politik, tetapi membicarakan kebesaran kedua pemimpin hebat ini, maka kita bangga terhadap para pemimpin negeri. Bung Karno tadi yang duduk di kursi di depan pendopo kabupaten menunjukkan bahwa beliau berkeinginan seluruh negeri ini bisa maju. Tentunya pada awal-awal bisa melawan para penjajah dan pada saat ini bisa maju berkembang, apalagi waktu itu dilanjutkan oleh pemerintahnya Pak Harto. Bagus kan? Kita tidak usah membicarakan negatifnya dari semuanya. Kita membicarakan hal yang positif dari para pemimpin negeri ini. Jadi, Jawa Tengah, Jawa Timur dekat, Wonogiri, Ponorogo dekat, yang lebih dekat adalah Pak Harto, Pak Karno, atau Bung Harto, Bung Karno. Itu sama-sama dekat. Intinya keduanya orang hebat yang pernah memimpin negeri ini. Kalau kita sandingkan, kita bangga kepada para pahlawan ini. Sebagaimana perjalanan pagi hari ini, kita bangga dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, asri semuanya, nikmat semuanya. Dan lebih detil lagi, dari Ponorogo ke Wonogiri tidak sampai 1 jam, karena kita bisa menikmatinya. Gitu ya guys, terima kasih. Selamat pagi, atau ya selamat pagi. Meskipun dilihat malam, selamat pagi guys, karena ini adalah di pagi hari. See you, terima kasih, matur suwun, sampai jumpa.